Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menganalisis atau membaca suatu data dalam bentuk berbagai diagram maupun tabel. Data biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram maupun tabel. Jadi ada diagram batang yang ini, kemudian ada juga diagram lingkaran, ada grafik atau diagram garis, kemudian juga ada tabel. Untuk membaca atau menganalisis suatu data yang disajikan dalam bentuk diagram ataupun tabel, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Nah, yang pertama, ini adalah diagram batang hasil perikanan tahun 2003 sampai 2008. Apakah kalian bisa melihat dalam diagram ini mana yang merupakan pada tahun berapa dicapai hasil terendah ya. Jadi kapan panen perikanan terendah. Kalau kalian lihat diagram batang ini, maka yang hasil perikanan terendah itu akan berada pada tahun 2004 ya, karena ini yang batangnya paling pendek. Jadi pada tahun 2004 jumlah hasil tangkapannya itu adalah sebesar 2000 ton. Ya, perhatikan ini ada angka 2, kemudian ini ada jumlahnya dalam ribuan ton. Jadi kalau 2 di sini artinya 2 ribuan ton atau 2000 ton. Pada tahun 2003 itu adalah sebanyak 3000 ton. Pada tahun 2005 itu 4000 ton. Pada tahun 2006 itu adalah berada di tengah-tengah 2 dan 3 ya skalanya. Jadi ini adalah 2500 ton. Pada tahun 2007 ini yang paling tinggi ya, itu adalah 5000 ton. Sedangkan pada tahun 2008 itu sama seperti pada tahun 2005, yaitu 4000 ton. Nah, demikian cara membaca tabel atau diagram batang ini. Kemudian jika saya tanyakan misalnya pada tahun berapa kenaikan tertinggi dalam diagram batang ini ya. Jadi kalau misalkan saya tanyakan kenaikan tertinggi, jadi kalian harus perhatikan mana di antara diagram batang ini yang menunjukkan kenaikan ya. Dari tahun 2003 ke 2004 ini mengalami penurunan ya, ini turun dia dari 3000 ke 2000. Kemudian dari tahun 2004 ke 2005 ini naik ya sejumlah 2000 ton. Kemudian dari 2005 ke 2006 ini adalah turun ya, turun 1500 ton. Kemudian naik lagi 2500 ton. Kemudian turun lagi 1000 ton. Jadi dengan membaca diagram batang ini kalian bisa menganalisis bahwa hasil tangkapannya ini naik dan turun ya jumlahnya. Yang mana yang merupakan kenaikan tertinggi. Kalau kita lihat yang naik itu kan di sini ya. Dari 2004 ke 2005 ini adalah naiknya 2000. Dari 2006 ke 2007 ini naik juga 2500 ton ya. Mana besaran? Tentu saja yang ini ya. Jadi kenaikan tertinggi, kalau saya tulis ya di sini kenaikan tertinggi itu adalah berada pada tahun 2006 sampai 2007 ya. Jadi walaupun 2004 sampai 2005 ini naik juga, tapi dia hanya naiknya 2000 ton saja. Sedangkan ini 2500 ton. Kalau saya tanya misalkan kembali dari diagram ini penurunan yang paling tinggi ya, tertinggi jumlah hasil tangkapan ini tertinggi ya tahun berapa. Jadi kita lihat lagi dari 3000 ke 2000 ini adalah turun 1000 ya, mungkin saya tuliskan saja ya di sini turun 1000. Kemudian ini dari 4000 ke 2500 itu turun 1500 ya. Kemudian dari 5000 ke 4000 ini turun 1000. Nah, kalau kalian lihat yang manakah yang merupakan
penurunan tertinggi jumlah hasil tangkapan tentu saja dari tahun 2005 ke 2006 ya. 2005 ke 2006. Jadi itu turunnya sampai 1.500 ton. Demikian untuk contoh yang pertama, bagaimana membaca data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya, bagaimana membaca data dalam bentuk diagram garis. Jadi ini adalah diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Pada tahun 2001 itu ada 7 kelahiran, pada tahun 2002 ada 10, pada tahun 2003 ada 13, pada tahun 2004 ada 17, dan seterusnya ya. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi misalkan berapa pada tahun 2008, kalian lihat ini tahun 2008, kemudian lihat di sini banyaknya bayi yang lahir di tahun 2008 itu adalah sebanyak 25 kelahiran. Kalau misalkan saya tanya pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Jadi kelahiran paling tinggi tentu saja ini ya, garisnya yang paling tinggi. Itu berada di tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Dalam diagram ini, yang paling rendah itu ada pada tahun 2001-nya 7 kelahiran saja ya. Jadi secara umum dalam diagram garis ini kita bisa melihat bahwa jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur itu dari tahun ke tahun selalu meningkat ya. Nah, berapa besar peningkatannya kalian bisa lihat sendiri dalam diagram garis ini. Jadi diagram garis maupun diagram batang seperti sebelumnya itu mirip-mirip ya, hanya saja satu menggunakan batangan, jadi segi 4 atau persegi panjang itu, kemudian ini hanya menggunakan garis saja untuk menunjukkan skalanya. Kita lanjutkan sekarang bagaimana menganalisis data kalau dalam bentuk tabel. Jadi ini sama, kalian harus bisa membaca terlebih dahulu tabelnya. Tahun 2001 ada 250 ton hasil produksi padi di Desa Sukamakmur ya. Tahun 2002 310 dan seterusnya. Ketika misalnya saya tanya, bisakah kalian membuat kesimpulan dari data pada tabel ini ya, kita harus bisa melihat bahwa dari tahun 2001 ya sampai dengan 2005 ya, ini kalian lihat hasil produksi padi di Desa Sukamakmur itu selalu mengalami peningkatan ya, dari 250, 285, 310, 340 dan 380. Jadi kalau kita buat kesimpulan dari tabel ini, saya akan tuliskan 2001 sampai 2005 itu mengalami peningkatan. Ya, selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, pada tahun 2006 ini tiba-tiba hasil panennya padinya itu hanya 225 ton ya. Jadi mengalami penurunan. Jadi tahun 2006 itu adalah mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008 itu naik kembali. Jadi dari 2007 sampai 2008 mengalami peningkatan kembali. Ya, jadi kalau kita lihat di tabel ini itu bukan hanya sekedar angka-angka saja ya, kalian harus bisa melihat bagaimana pola dari nilai atau hasil produksi padi di Desa Sukamakmur ini. Kalau seperti sebelumnya, misalkan saya tanya tahun berapa hasil produksi padi paling tinggi, ya jawabannya ini ya, ini yang tertinggi pada tahun 2008 sebesar 420 ton. Kalau yang paling rendah tahun berapa? 250, 225. Ini ya yang paling rendah, ini terendah. Nah, kenapa bisa tahun 2006 ini jumlah panennya itu ada 225 ton? Itu bisa terjadi dengan berbagai faktor ya, tapi masalahnya dalam tabel ini tidak dijelaskan ya. Mungkin saja bisa mengalami gagal panen tahun 2006 itu, atau mengalami serangan hama seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah sebuah grafik
yang menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Jadi gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaannya. Nah, perhatikan di sini itu ini perjalanan seseorang ya, M ke kota N. Berapa liter bahan bakar yang dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Jadi perhatikan, dari titik A ke titik B. Ini awalnya mobilnya berisi 40 liter. Kemudian sampai di kota B itu hanya sampai di titik B itu hanya 20 liter saja ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan bahan bakarnya itu adalah sebesar 20 liter ya, berkurang ini dari 40 ke 20 ini. Jadi ini 20 liter. Selanjutnya dari titik C ke titik D, C-nya ini 20, kemudian D-nya ini di sini ya. Ini berapa jadinya ini? Ya, kalian harus bisa menganalisisnya ya. Kalau 20 40 berarti tengah-tengahnya ini pasti 30 ya. 40 60 tengah-tengahnya ini 50, 60 80 sini 70. Maka ini adalah 10 liter ya. Dari 20 liter ke titik D itu 10 liter. Itu menghabiskan bensin sebanyak 10 liter. Kemudian tiba-tiba jumlah bensinnya meningkat jadi 60 liter. Ya, ini berarti dia sedang membeli bensin. Mungkin ada Pertamina di titik D ini ya. Kemudian setelah bensinnya terisi 60 liter dari yang awalnya 10 liter ini, kemudian dilanjutkan perjalanan ke titik E. Dari D ke E itu 10 liter kembali habis bensinnya. Ya. Lihat dari 60 ke 50 liter. Kemudian dari E ke F juga sama. Itu memerlukan 10 liter bensin. Kemudian terakhir dari F ke G. Ya, perhatikan dari F itu 40. Kemudian G itu 10. Jadi 40 kurang 10 itu berarti membutuhkan 30 liter bensin atau bahan bakar ya untuk perjalanan dari kota M ke kota N. Jadi demikian ya penjelasan untuk gambar grafik ini. Nah, terakhir ini adalah bagaimana kita membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi seperti ini digambarkan. Diagram lingkaran ini menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik Reta yang berkapasitas 4 GB. Jadi setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar matematika, dan data lainnya. Ya, jadi luar biasa sekali ya, dia punya flash disk yang isi data buku ajar matematika. Kemudian, jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar kapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Jadi perhatikan ini, keseluruhannya ini 4 GB ya, atau 4000 MB. Jadi kalau yang kosong, perhatikan yang kosong ini hanya 10%. Jadi kalau saya tuliskan yang kosong itu hanyalah 10% dari total kapasitas flash disk. Ya, 10% kali dengan 4 GB. Kalau kita hitung ini adalah 10/100, kita kalikan dengan 4 GB, sudah dikatakan di sini itu 4000 MB. 4000 MB ya. Maka hasilnya ini adalah sama dengan, kita sederhanakan ya, ini 2, 10 kali 40 itu adalah 400 MB. Nah, yang kosong dari flash disk itu ternyata hanya 400 MB saja. Sementara buku ajar matematika yang baru itu kapasitasnya 750 MB. Jadi apakah bisa masuk ini? Tentu saja tidak bisa ya. Tidak bisa karena kurang lagi 350 MB. Kemudian dikatakan jika pertanyaan yang kedua ini, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, ya ini tidak mau dihapus, kemudian file data buku ajar ini tidak mau dihapus, dan file data lainnya ini juga tidak mau dihapus. Berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar
ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flash disk. Nah, ini kita perhatikan bahwa untuk musik itu adalah 20%-nya ya. Jadi 20/100 kalikan dengan 4000 MB. Saya langsungkan saja ya, tidak menulisnya sebagai dalam bentuk gigabyte lagi. Jadi di sini kita sederhanakan, ini dicoret 20 × 40 itu adalah 800 MB. Nah, perhatikan sekarang. Ketika file yang kosong itu sudah ada 400 MB. Kemudian file musik itu seluruhnya 800 MB. Jadi kalau kita jumlahkan ini kan sudah 1200 MB ya. Sudah cukup ini 750 MB ini akan bisa masuk ke dalam ruangan flash disk yang tersisa 1200 MB. Hanya saja tidak seluruhnya musik ini harus dihapus ya, kan kasihan ya. Jadi ada mungkin musik-musik kegemaran dari Reta yang tidak ingin dihapus. Jadi karena ini sudah ada 400 MB, kemudian untuk musik ini kita kurang lagi 350 MB saja. Ya, jadi kita hanya cukup menghapus 350 MB ini dari 800 MB ini. Berapa persen itu sekarang kita akan coba hitung ya. Jadi berapa persen musiknya itu yang dihapus? Musik dihapus itu adalah sebesar 350 MB dibagi dengan 800, kita kalikan dengan 100% ya. Nah, berapa ini? Jadi kalau kita hitung, ini saya coret seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan berapa ya? 75 ya. 75%. Jadi hampir 50% ya, hampir setengah dari musik itu harus dihapus agar Reta bisa memasukkan file data buku ajar yang baru yang berkapasitas 750 MB itu. Nah, sekarang ini dia. Jadi soalnya dilanjutkan. Jadi di tabel di samping ini menunjukkan album pada file musik di dalam flash disk milik Reta. Jadi menyambung pertanyaan sebelumnya ya, yang manakah musik yang akan kita hapus ya. Nah, perhatikan bahwa di sini dikatakan bahwa syarat maksimalnya itu 3 album pada file musiknya itu bisa dihapus. Jadi kalau kita menghapusnya, tadi kan kita kurang berapa ya? 350 MB ya untuk musiknya. Nah, sekarang untuk biar terpenuhi 350 MB itu yang mana yang bisa dihapus, karena dibatasi hanya maksimal 3, maka saya akan menghapus yang file-file atau album-album yang besar-besar terlebih dahulu ya. Jadi folder album E ini saya akan hapus ya sebesar 152 MB. Kemudian album C ini saya hapus juga sebesar 125 MB. Kemudian satu lagi yang saya hapus itu adalah album F ya, yang paling besar. Itu adalah sebesar 95 MB. Jadi dari penghapusan ketiga album ini C, E, dan F itu kita sudah punya ruang kosong sebesar 125 ditambah dengan 152 ditambah dengan 95. Jadi ini kita jumlahkan 525 itu 12 ya, simpan 1. Kemudian ini 17, simpan 1, 3 ya. Jadi kita sudah punya ruang kosong lagi 372 MB. Nah, cukup ya untuk memasukkan 350 MB kekurangan dari memasukkan file buku ajar baru tersebut. Jadi kita telah mengetahui apakah mungkin bagi Reta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya. Mungkin ya. Jadi jawabannya mungkin dengan kita menghapus 3 album, yaitu C, E, dan F. Sehingga yang tadi kekurangan 350
megabyte itu bisa terpenuhi. Demikianlah cara membaca dan menganalisis data dalam bentuk diagram. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Tetap semangat belajar ya.